ada ini perwakilannya Enrekang. Ini sangat berhubungan, jadi ada beberapa penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara pertama Di hari Senin ini tanggal 8 November tahun 2021, beberapa gabungan peternak Kabupaten Sidrap dan sekitarnya bergabung di Terminal Pangkajene Sideden Rapang akan mencari solusi terbaik bagaimana supaya harga telur tidak merugikan peternak dan tidak merugikan konsumen. Ya mau Bu ya, nanti sebentar kalau mau karena Pak, sebenarnya ini di PPP ada lagi jadwalnya anak jadi istirahat. Oh begitu. Iya, makanya sampai jam 10:30 saja wawancaranya anak-anak. Oh begitu ya. Ya bisa kita saja di kios-kios. Iya, kios-kios. Iya ya. Kalau masih ada waktunya nanti bisa ke sini karena di sini pusatnya nih. Ya. Oh iya oke. Terima kasih ya Pak. Ya oke Pak. Tergantung sekali dari stok telur yang ada di terminal. Telur padang padang itu terminal. Kita tidak mau yang tinggi. Kita cuma mau harga wajar. Kadang ini bisa kita seimbang potong sama pedagang. Kita mau ada titik temu di masalah harga, yaitu harga wajar. Apa maksud saya memang di sini, mana na pedagang sini makanya sini mereka. Nah, tugas kita bagaimana caranya harga ini tertuju kepada harga yang wajar. Setahu saya, apakah pasti kata terminal ini? Ada mau foto Pak. Mapostingan kami na padila mengayak po. Ito padang pandai. Kaya naman kami mengayak. Lalu buat tertukar harga, nak paling bapu paman. Jadi kalau pada di pandai itu tetap saya. Tapi masih dah harganya jadi dapat tukar. Ini mana tapi tentukan harga. Bawang memadamkan Makassar, yang harga pada Makassar hari ini sekian. Dia nak melihatin oleh kalau dia wajar, apa tidak ada masalah. Masalahnya kan, ini kan dia wajar harga. Kami menolak.
Jadi teman-teman kita jadi mau membantu kita peternak ini. Bagaimana harga itu di tingkat kewajaran. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sebesar apapun usaha mereka itu mewajarkan haknya, dia boleh tabari pemilik. Dan itu bantu-bantu harapkan anggota, harapkan ada dalam teluk ke bawah. Mising apa dia pasti gigit teluk paman, gigit teluk padang. Pertemuan beberapa pedagang dan peternak di terminal Pangkajene pada pagi hari ini. Ini beberapa telur diadopsi oleh teman-teman peternak di Kabupaten Sidrap supaya peternak tidak terlalu merugi dengan harga 37.000. Bagaimana Pak Haji Muli? 37 Pak Haji Muli. Oke. YPD 39 YPD laris manis. Oke. Ini telur yang dibeli teman-teman terminal pada pagi hari ini sekitar 5.000 rak. 5.000 rak nih. Nah, ini juga sekitar 5.000 rak semua. Kita beli dengan harga 37.000. Harapan kami peternak di Kabupaten Sidrap tidak terlalu mengharapkan juga harga yang merugikan konsumen, tapi tolong mari kita kerjasama harga yang sewajarnya, karena sudah 2,5 bulan peternak rugi terus. Mudah-mudahan harga 37 hari ini memberikan harapan untuk peternak layar. Maka pada hari ini kita usahakan bertemu peternak dan pedagang. Ini juga Jadi itu intinya, kita mau menciptakan harga yang wajar. Harga yang bukan kita mau kasih naik terlalu tinggi. Kita tidak mau buat terlalu rendah. Kita mau harga ini mentok yang wajar. Itu saja. Jadi 50 nggak paling tinggi, pada naik. Kuat tinggi. Aja tebal telur. Dia kau melok mana juga dia cicamnya. Kita coba-coba mu ayat tambah telur asal narabai. Dia coba-coba tuh pengen telur yang aja menibak serikat. Karena siaran apa begini. Tanya mau angkat pasti lah itu natural. Ini harga yang wajar mana mau terima. Bisa nih kuasa sini kurang padangka. Mana kebalap telur. Jadi ini betul siap telur. Ya pilih untuk padangkangnya. Ya, kita ini sebagai peternak sekedar bermohon saja kepada Anda untuk tidak terlalu banyak membawa telur. Aja apa kira-kira Pak Manu? Sampai patungetoy, yang pulang di Aja apa nasa pura kepada Anda.
Yang mana na padangkan? Hindi kita kumuliki. Padahal yung bicara padangkan, mariawa atau melalaikan pakai sama. Pakai sama. Mungkin apa? Kalau mereka sama. Hindi pa man yung mga sanasan mo. May tama. Jangan ngopi. Yan. Alisin mo pa na po. Hindi ko meron mendapat harga yang wajar. Memang paling kali ini ulit. Pemilu makurang at kucaran, alitalu'y wajar. Kapag siya kumano itinata na kung pwede, agad siya sa wajar. Pero padangkanya ya, ini manik. Pemilu saling seiring antara peternak dan pedagang ini menyambung ke pedangkan, menyambung ke pemanut. Mari kita beriringan. Boleh. Kalau tidak ya, Pak, dari satu pemanut itu makin kiriman. Kalau pedangkan, makin kiriman itu pemanut taruh pedangkan. Dan itu tidak bisa ada yang jamin itu tidak terjadi. Tidak bisa, tidak ada yang masa jamin. Apa nih patungan pun, jam pula di siaga yang nggak ada lagu. Nggak balik, ada yang depan teman. Sementara kan orang di benteng talo dia teman ini. Dan mungkin cukup dari saya. Ada Pak Dewan juga ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian tadi penyampaian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian dari salah satu senior peternak kita yang tergabung dalam komunitas peternak rakyat Sulawesi. Untuk selanjutnya penyampaian strategi bagaimana menstabilkan telur di daerah Sidrap khususnya dan Sulawesi pada umumnya. Pembicara kedua adalah Bapak Haji Pataudin. Mungkin ada hubungannya dengan kominfo tadi. Kepada beliau kami persilakan ya Bapak. Dia sebagai apa ini? Peternak lah dan anggota dewan. Bagaimana supaya peternak anggota dewan dan calon bupati? Alhamdulillah, amin. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari peternak yang tergabung dalam LOC yang kami banggakan dan kami nikmati sesepuh kita di Mutar adalah sesepuh peternak kita dan kami hormati teman-teman peternak yang sempat bergabung dalam diskusi ini. Ini yang perlu dia biar nak sampaikan kurang disampaikan pengundang. Tapi tetap saya akan mencoba juga dengan apa yang selama ini memang betul-betul kita rasakan ya Rona emang pada pagi peternak di mana sebenarnya logikanya ya di peternak dia punya loman ke pedagangnya, maksudnya masa kita mau disetir sama pedagang. Ini Rona salah satu sebenarnya cara yang di sini itu adalah terminal utama. Apa nggak mau masuk di talo kita pemalap pos talo nanya pasti Rona saya punya bayar pedagang di panai kalau kami itu maju kita harga dia nangali tandai nama ngali ini itu dengan masalah jadi apa juga gunanya kita bawa telur ke terminal ya udah tuh nangali Rona yang motoro pedagangnya Ukutomi kanda tamelo nanti, kenapa kita mesti bawa? Ini yang perlu sebenarnya dipertanyakan. Ini sebenarnya, bawa talona lo terminal, kemudian siapa yang beli? Ajak kama, jadi moto misalnya lo kena
timbali si berusaha makai warga. Ini Syahrini, ada Syahrini di depan saya. Jadi itulah kami tekankan kalau bisa dia ya kita hatangir sabar lagi aja naik palapo erna sabar erna maka iya erna padangkan dipandangin tetap itu maka dah. Ini kata lo apa? Mau lihat Syarininya Sidrap ini, Syarininya Tidak ada Sidrap. masalah mungkin kita bawa telur yang memang harga sesuai dengan sewajarnya seperti yang dibandingkan misalnya harga lo. Tapi erna kualitas padangkan. Ini kualitas bawa kualitas erna tentu makanya lo pilih di Padang misalnya kualitas bagus. Bagaimana caranya? Kemudian ketika tidak laku ini yang jadi permasalahan berat ini. Ya kodenya laku ya lo pasti tabalin maka saya sekarang 37. Ya kodenya ngalah lo pasti lo misalnya padangkan ya. Kalau memang 34 akhirnya justru itu yang jadi keluar. Ini yang apa yang merusak kita sebenarnya di motor. Apa memang pertama kualitasnya tidak masuk, kemudian motor bawah. Nah, ya motor misalnya metalik kenapa kita misalnya tidak hubungi saya misalnya okuna misalnya kita bawa nih harga ke terminal, apalagi selama ini kami okumitum terminal minta harga, kita bawa nih harga apa ya kucing dan minta lolo terminal insya Allah harga itu selalu terjamin. Jadi aku kandai mana bawa mana aku kandai maka deh. Jika aku terminal cuma masalahnya aku mati terus menerus banyak telur tidak sesuai spek, pasti itu yang keluar harga yang beredar di terminal. Oleh karena itu ya saya jalan dengan teman-teman tiga itu di niat sama kermelo di mana peternak sama kermelo di katanya pada itu di mana ini sama kermelo dijatuhkan peternak kecil tidak ada Pak, tidak ada besar, tidak ada kecil. Kalau kecil mati pasti juga besar mati. Di mana makanya mari kita sama-sama memikirkan ini dan kuncinya itu kalau bisa ya makurna menahan diri gitu loh ya nih. Beberapa saat kita lihat ini apakah memang bahwa ini dengan telur yang di terminal masuk terbatas insya Allah karena memang pasar luar itu sudah mulai bergerak, cuma ya itulah kita ini di Sidrap acuannya itu Indonesia Timur itu. Bahkan apalagi dengan komunikasi sekarang ini kan gampang dan akses. Jadi yang mau nasi di dua telur nama baru di sana ada lagi beredar misalnya 34, 35 inilah. Pada waktu ini akan naik misalnya 35. Apa ya opo biaya ini peternaknya kok 35 milo ya, 1 bulan lagi saya tidak yakin bahwa kita masih bisa beternak. Kemudian misalnya ada momennya untuk mengangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini kita berusaha mudah-mudahan saya sebagai juga bagian dari pemerintah, kita juga pikirkan ini. Kita juga tidak selalu memikirkan bagaimana ini peternak kita ini, karena memang kita ini suka adalah banyak peternak. Dan pasti juga kita pemerintah bagaimana mencari solusi-solusi untuk membuat kita ini berada di harga yang wajar dengan yang bilang pengguna. Termasuk mungkin kita mungkin kalau bisa, tapi ini memang butuh perjuangan karena untuk merubah sesuatu dari kebiasaan kita pasti masuk cepat. Tapi tidak ada salahnya nanti kita mencoba, termasuk itu kita menentukan satu harga. Jadi sebelum kita penentuan harga, maka kita tentukan satu harga lewat pemerintah, lewat Kominfo, lewat pedagang, lewat peternak. Jadi kita harus sepakat dulu di situ. Jadi ketika ada melenceng dari situ, karena mau tidak mau Pak, harus kita libatkan pemerintah, harus kita libatkan. Supaya saya mengenal ya bahwa ini di sana, padangkan melo masempo, peternak melo masoli. Nah, delegasi untuk makanya saya bilang harus masuk pemerintah mencari solusi yang terbaik di sini. Insya Allah kami dari bagian pemerintah akan mencoba untuk mempertemukan ini. Karena yang kita lakukan hari ini Pak, kita sudah lakukan 10 tahun yang lalu. Masih begini-begini sih.
Karena memang sampai sekarang tidak ada campur tangannya pemerintah terkait dengan penentuan harga ini. Mudah-mudahan kedepannya ini insya Allah kita akan adakan RDP. Kalau perlu kita undang semua peternak, pedagang untuk menentukan ini model yang kita lakukan ini di Sidrap. Jadi saya yakin bahwa ketika kita bisa jalan sama-sama mencari solusi yang terbaik, insya Allah pasti kita bisa kembali tetap eksis. Karena ya saya juga sependapat dengan pengunjung, kalau pedagang itu Pak, dia istilahnya, biar murah tetap dia pasti untung, biar mahal pasti tidak untung. Oleh karena itu kenapa kita tidak mencari solusi? Kenapa kita tidak melas istilahnya ke pedagang, tolong bantulah kami misalnya sebagai peternak dalam kondisi begini. Artinya memang waktunya. Kalau kemarin-kemarin kan memang agak susah. Kalau ini kan ada momen-momen yang sebenarnya bisa kita angkat. Kemudian yang belum lagi permasalahan malah Di tengah pertemuan kita ini hadir juga salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Pangkep atau Pangkajene, Kepulauan, dalam rangka apa tadi? Ini field trip. Field trip intinya apa itu? Produk yang dipasarkan di desa. Oh, produk yang dipasarkan di terminal induk Pangkajene. Termasuk salah satunya harga telur. Ya, Pak. Apalagi selain harga telur? Ternak yang dijual di sini, Pak. Ternak. Oh, ternak. Kalau ternaknya di sini deh bukan di terminal, di bagian pasar sebelah selatan bagian pasar. Di situ ternak, di situ ada ternak potong, ada bebek, ada juga ayam kampung di sana. Kalau khusus di dalam terminal ini cuma telur. Kalau ternaknya di sana. Kalau hasilnya di sini. Hasil ternaknya di sini. Ya, silakan. Cara menentukan harganya di harga telur di sini, Pak, gimana? Cara menentukan harga telur di sini kita melihat bagaimana kondisi harga di Jawa, Indonesia bagian timur khususnya Gorontalo dan Manado, kemudian Pulau Kalimantan. Karena rata-rata persaingan Kabupaten Sidrap itu menjual di Pulau Kalimantan. Artinya kalau harga Pulau Jawa turun, otomatis kita juga turunkan di sini. Ya, begitu. Bagaimana bentuk produk yang dijual di pasar di Sidrap, Pak? Maksudnya produknya? Ya, seperti ini tadi produknya, telur. Kalau yang sudah jadi, Pak, misalnya Pak, Tidak ada untuk makanan, untuk semacam produk olahan dari telur. ya, Pak. Kebetulan di Sidrap belum ada. Apalagi deh, silakan. Berapa harga yang dijualkan pada setiap produk? Kalau untuk hari ini telur ayam ras 37.000 per raknya, itu yang kualitas bagus. Kemudian telur ayam Arab kemungkinan masih berada di 34.000 sampai 35.000. Untuk telur puyuh 35.000. Bagaimana persaingan harga komoditi yang ada di pasar Sidrap ini, Pak? Kalau persaingan harga di sini berdasarkan kualitas. Kalau kualitasnya bagus, ya kita kasih harga yang bagus. Karena telur itu biasanya ada yang kecil-kecil, ada yang kotor, ada yang tipis-tipis kulitnya, itu di bawah harganya itu. Yang warna krem juga di bawah harganya. Kemudian bagaimana cara yang digunakan oleh produsen dalam mempromosikan yang dijualkan di sini? Misalnya telur, bagaimana caranya memasarkan? Kalau caranya di sini rata-rata peternak di sini, utamanya yang skala besar itu punya pasar di luar, terutama Pulau Kalimantan, Makassar juga, Manado juga ada pasar. Cuma kadang-kadang daerah Manado itu ada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Maulid, bisa telur ke sana.
bulan 12 kebetulan ada momen di situ Natal, bisa juga telur ke sana daerah Manado sama Gorontalo sampai tahun baru bisa dibawa ke sana. Bagaimana sistem pembayarannya di sini, Pak? Kalau sistem pembayarannya kalau di terminal itu rata-rata cash. Kalau yang keluar itu tergantung dari peternaknya, biasanya ada yang bayar duluan, uangnya dikirim duluan baru dikirim barangnya. Biasa juga ada yang kredit. Apalagi, Dek? Oke. Ya, Dek. Ya, oke. Yang sedang bicara ini perwakilan peternak dari Kabupaten Wajo. Saran dari saya, kenapa saya bukan warga Sidrap, tetapi kemudian saya warga Wajo, tetapi kemudian harga ya dipengaruhi Indonesia Timur itu dipengaruhi oleh Sidrap. Jadi makanya saya mungkin kemukakan hal-hal yang kita ciptakan pasar yang sehat. Kalau ada pasar yang sehat, insya Allah peternak kita berkembang, pada dasarnya juga bisa menguntungkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Solusi stabil harga. Kalau beli telur beli semua. Oke, silakan Pak Dewan. Iya. Tapi hanya dasar ini belum mampu, belum bisa. Yang habis 33, habis. Iya. Oke, silakan Pak Dewan. Ya ke makro ini kayak teman lihat mah deh stabil kan gampang yang di mana nih stabil. Ya naruh pajin lah, artinya kan tetap kita berusaha beli semua, cuma kan kualitasnya. Ini yang kita mau cari, ini solusinya. Jadi kita kedepannya ini, makanya kedepannya saya bilang tadi, insya Allah kita libatkan pedagang, peternak, kemudian asosiasi. Bagaimana saya langsung mungkin dijawab Pak Baso, ini terkait dengan penentuan harga, karena memang penting. Sebenarnya kalau masalah harga itu berubah tidak ada jadi masalah, tapi keluar dari yang bisa jadi rujukan. Nah inilah yang sebenarnya kita nanti mau cari, paling tidak lewat campur tangan juga pemerintah. Ada penentuan harga mungkin dikeluarkan pemerintah, misalnya lewat Kominfo, tapi itu harga keluar berdasarkan kesepakatan peternak, pedagang dengan asosiasi. Nah, pemerintah hanya mengeluarkan. Nah, jadi oleh karena itu memang saya juga sependapat dengan Pak Adi tadi bahwa kalau memang ini tadi kita mau stabilkan, ya kita beli semua. Nah itu lagi-lagi oke lah kita bisa beli. Tapi dengan masalahnya kita ini tadi tidak semua punya kualitas. Nah ini tidak ada masalah. Makanya kami juga tadi bukan kami membatasi misalnya harga bawa telur ke terminal untuk kita jadikan acuan harga, tapi tolong yang dibawa ke terminal betul-betul dengan kualitas. Kalau misalnya yang tidak dibawa kualitas, ini jangan dijadikan patokan harga. Yang terjadi selama ini justru yang tidak terbeli misalnya oleh teman-teman atau oleh pedagang pada umumnya, ini yang dibawa kualitas, tapi justru ini yang dikeluarkan oleh pedagang Makassar. Nah ini yang dilempar keluar, bahkan bukan di kalangan kita. Akhirnya teman-teman yang di kandang yang tidak membawa telurnya, itu yang itu yang diterima, yang jadi korban. Nah inilah yang kita mau cari solusinya dengan itu tadi. Kalau misalnya perubahan harga itu tidak ada masalah. Kalau misalnya memang dia berubah pagi sore, tidak ada masalah. Tapi yang keluarkan harga ini yang betul-betul bisa dipercaya. Nah, inilah nanti kita akan mencari regulasinya, aturannya. Ketika ada pelanggaran ini, apakah ada sanksi-sanksi administrasi atau apa? Nah nanti kita ini, makanya saya bilang
memang bahwa pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Karena ini yang kita lakukan sudah puluhan tahun. Dan mengenai tempatnya sebenarnya yang ideal, yang higienis, ada disediakan pemerintah Pak. Ada pasar di Batu Lapai itu anggarannya itu dia punya memang itu dipersiapkan kemarin memang pasar. Ada 3 kompleks di situ. Ada Hampa dengan kiosnya Pak Haji. kiosnya, ada pelatarannya itu kiri kanan. Itu luasnya itu nggak tahu lebih 1 hektar itu Pak. Lebih 2 hektar katanya, nur Lebih 2 informasi. hektar. Saya sudah ke sana tinjau. Artinya tidak ada salahnya Pak Haji kita. Ini Kita lakukan. dan untuk di sana saya pikir jauh lebih teratur di sana kalau kita mau ke sana. Itu lebih higienis. Dan inilah yang sebenarnya nanti ke depan ini mudah-mudahan teman-teman peternak pedagang bisa hadir untuk kita tentukan, termasuk itu tadi kami dari dulu sudah mau itu. Karena sebenarnya kalau kita mau penentuan satu harga sebenarnya lebih mudah kiloan Pak. Tapi itu juga pernah kita lakukan, masih susah karena kalau peternak sendiri tidak membantu kita semua, maka akan susah. Nah, jadi segala cara ini kita sudah tempuh Pak, segala cara. Yang belum ini kita lakukan itu tadi memindahkan yang ini tanpa transaksi telur yang layak, kemudian penentuan satu harga. Ini yang belum ini. Makanya kita coba melibatkan pemerintah untuk terkait dengan ini tadi. Ada dikasih di pemerintah itu pasar pasar komoditi. Jadi mudah-mudahan 1 tahun itu pemerintah menjamin itu tanpa biaya di situ. Itu bisa kita nanti yang tempat di Batu Lapai dekat itu dari sini. Di sebelah barat SKPD itu. Nanti mudah-mudahan kalau ada event bisa kita lakukan di sana untuk menarik orang ke sana. Itu mungkin Pak menjawab dari ini tadi pertanyaan Pak Pasok. Kita sudah melakukan berbagai dan kita sudah lakukan RDP ini beberapa kali juga ada pemerintah. Ya, malu pemerintah juga banyak masalah sekarang terkait dengan penganggaran dengan persoalan lain, belum COVID, belum apa ini. Sehingga mungkin sampai sekarang ini belum. Tapi kita tetap ini saya masih komunikasi dengan Pak Kadis Perdagangan tadi. Nah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita bisa ini RDP ini. Oke, dari pengundang tanggapan tadi. Oke, ada penyampaian dari peternak Bulog, silakan. Wakil peternak Bulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya nanti Pak Dewan sudah kerjasama dengan pemerintah daerah masalah penentuan harga telur, saya mohon sebagai saran agar peternak dan pedagang yang sering masukkan telur di terminal itu supaya didata, supaya kita gampang mengontrol, oh ini orangnya. Dan itu juga yang mengeluarkan harga yang sementara tidak membeli di terminal itu harus diberikan sanksi. Seperti apa sanksinya yang bisa diberikan kepada mereka tersebut. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi saya kira sudah cukup apa istilahnya nih, silaturahmi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum. Mungkin sebelum terkait sarannya tadi bagus juga sebenarnya kalau ada teman-teman yang mampu mencatat semua yang bawa telur dan yang membeli. Karena ada satgas nanti dibentuk oleh Iya, betul. Dari Satgasnya peternak dong. Satpol PP, Kominfo. Misalnya kalau pemerintah terlibat Pak itu bisa diatur. Karena ada semua dinasnya di situ. Ada penerapan petanya dan ada Satpol PP di situ. Ada perhubungan, ada kalau pendapatan, ada Pemda, ada semua perdagangan. Makanya kalau harus kita libatkan karena memang selama ini mungkin pemerintah terkesan karena ya itulah peternak selama ini dianggap sebagai komoditi yang mandiri.
beda dengan apa namanya sektor pertanian. Jadi nanti ada masalah-masalah begini ya, baru juga ya, mudah-mudahan dengan adanya begini juga adalah bagian daripada apa namanya perhatian pemerintah ke depannya, bahwa peternak juga tidak bisa dianggap sebagai apa mandiri, harus diperhatikan juga walaupun dalam bentuk regulasi. Tidak mesti bahwa peternak dibantu dalam bentuk uang, tidak, dalam bentuk regulasi pun sangat penting kalau pemerintah. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi tetap kita semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mencapai awal yang baik dan kita akan terus lanjutkan. Mari kita tetap bekerja sama, tetap kita buat karena bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wako peternak dan pedagang. Wako peternak dan pedagang. Aku.